Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya anak-anak untuk Mandua Surakarta khususnya. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal latihan soal asas matematika lanjut untuk kelas 11. Untuk materinya yang kita pelajari adalah terkait polinomial dan lingkaran ya. Oke, langsung saja. Untuk nomor 1, konstanta dari polinomial. Nah, konstanta itu apa? Konstanta adalah nilai yang tidak akan berubah. Berarti itu gampangannya adalah yang tidak memiliki variabel. Itu berarti ini ya, berarti 9. Nah, gampang. Derajat. Nah, derajat itu apa? Nomor 2 ya. Derajat itu adalah pangkat tertinggi. Nah, pangkat tertinggi. Nah, berarti tertinggi ya. Berarti ini kita harus mengalihkan terlebih dahulu. Cuma ini sebenarnya tidak perlu kita kalikan semuanya. Cukup ambil pangkat yang terbesar sama yang terbesar, ya kan, tinggal kita kalikan. Berarti berapa nih? 2x pangkat 5. Berarti pangkat terbesarnya adalah 5. Pak, kalau saya mau ngalih semua boleh aja, cuma kan tidak perlu karena yang kita ambil hanya pangkat terbesar. Oke, yang nomor 3, nilai polinomial. Nah, nilai, namanya nilai berarti tinggal kita masukkan saja. Berarti 2 kali min 1 pangkat 3 min 1 kuadrat ditambah 4 kali min 1 min 5. Berarti ini 2 kali min 1 min 1 min 4 min 5. Berarti ini min 2 min 1 min 4 min 5. Berarti min 7 min 12. Oke ya. Benar 12. Sisa pembagian fx dibagi oleh ini. Nah, ini boleh pakai cara skema, boleh pakai honor ya. Kalau ini karena ini gampang, sederhana, berarti kita pakai aja yang cara ini, cara skema ya. Diurutin, berarti koefisiennya ya. 1 min 2 3 min 4. X min 1 itu berarti X sama dengan 1 ya. Jadi pindah ruas. Tinggal kita turunkan ini 1, berarti 1 kali 1 1. Ini selalu positif ya, ditambah, jangan lupa ya, ditambah. Berarti min 2 tambah 1 min 1 min 1 kali 1 lagi, berarti min 1. 3 kurangi 1 2 kali 1 lagi, berarti 2 min 4 tambah 2 min 2. Ini sisanya, ini adalah sisa. Oke, boleh kita pakai substitusi juga boleh. Jadi cara yang lain itu boleh kita substitusikan. Itu berarti min 1 ya, berarti F1 ya, berarti 1 pangkat 3 min 2 kali 1 kuadrat ditambah 3 kali 1 kurangi 4. Berarti ini 1 kurangi 2 tambah 3 kurangi 4. Berarti 4 kurangi 6 min 2. Sama aja. Oke. Hasil pembagian. Nah, ini juga lebih enak pakai ini aja. Jadi 1 2 min 5 min 6. Jadi X sama dengan 2. Jadi turun ke bawah 1 kali 2 ya, jadi 4 karena ditambah 4 kali 2 8, berarti 3 kali 2 6. Nah, berarti 0. Berarti sisanya adalah 0. Tetapi yang ditanyakan hasil, berarti hasil dari sini. Ini yang kita pakai ya. Berarti dihitung dari belakang kalau bingung. Ini X pangkat 0, X pangkat 1, ini X pangkat 2. Berarti X kuadrat ditambah 4X ditambah 3. Nah, X pangkat 0 itu kasarnya 1, berarti 3 kali 1. Jadi jawabannya A lagi. Nilai M yang memenuhi untuk X plus 1 adalah faktor dari suku banyak ini. Nah, karena merupakan dia faktor, berarti dia sisanya itu harus 0. Nah, sisa itu adalah nilai. Jadi boleh kamu pakai cara honor, boleh pakai substitusi boleh, atau bersusun juga boleh. Kalau saya sih lebih enak kita substitusi aja. Berarti kalau dimasukkan min 1 karena dia ini berarti sisanya harus 0 atau nilainya harus 0. Berarti itu berarti min 1 pangkat 3 ditambah 4 kali min 1 kuadrat ditambah min 1 ditambah M itu harus 0. Jadi ini min 1, ini 4, ini min 1 ditambah M sama dengan 0. Berarti ini 2 tambah M sama dengan 0. Berarti M nya min 2 gitu ya.
Hasil bagi jika dibagi oleh, nah ini boleh pakai honor, boleh susun ya, sama kayak tadi. Cuman ini hati-hati karena ini pembaginya 2x. Nah, ini ada 2x nya, ini nanti yang harus hati-hati kalau kamu pakai honor ya. Kita akan lihat perbedaannya. Coba kita pakai honor dulu ya. Jadi ini 4 min 2 6 min 2. Di x sama dengan setengah ya. Turun ke bawah 4 kali setengah 2 0 kali setengah 0 6 kali setengah 3 berarti 1. Nah ini di sisanya itu 1, cuma hasilnya itu berarti ini kan berarti x kuadrat nih, ini kan 6 berarti x pangkat 0 x pangkat 1, ini kan x pangkat 2 berarti kan ini 4 x kuadrat ditambah 6. Nah tidak hanya berarti sini dibagi dengan 2 tadi, 2 yang ini tadi ya, 2 ini kita masukkan di sini jadi 2, berarti jawabannya adalah 2 kuadrat plus 3. Jadi hati-hati, makanya kalau pakai honor itu banyak syarat yang harus kamu perhatikan ya. Sebenarnya enak sih benar pakai susun karena tidak perlu pakai syarat, cuma memang kelihatannya agak rumit aja. Cuma nggak apa-apa, ya kita pakai susun ya, kok honor susun. Ini 4x pangkat 3 min 2x kuadrat ditambah 6x min 2. Ini 2x min 1, berarti biar ini berarti 2x kuadrat, 2x kali ini berarti 4x pangkat 3 min 2x kuadrat dikurangi ya, kalau ini selalu dikurangi, berarti ini habis ya kan, berarti tinggal 6x min 2, berarti ini plus 3, berarti 6x min 3 dikurangi berarti sisanya 1. Nah ini hasil. Nah, lihat hasilnya sama kan, kita cek ini sama ya kan, kenapa ini? Nah ini kan sama ini. Oke, kenapa nggak bisa? Oke, ini kan sama kayak ini. Oke, lanjut ya. Nomor 8. Sisa pembagian dari fx sama dengan x pangkat 2024 min 2 dibagi oleh ini. Sisa tadi apa? Nilai ya. Sisa itu nilai. Nah, berarti tinggal masukkan aja. Sebenarnya sih pakai honor bisa, tapi pasti panjang karena pangkatnya 2024. Apalagi kalau pakai susun ya kan, makin panjang ke bawah. Nah, itu masukkan aja. Kita pakai substitusi, berarti min 1. Jadi min 1 pangkat 2024 kurangi 2. Min 1 pangkat genap tuh pasti positif. 1 pangkat berapapun tuh 1. Berarti 1 kurangi 2. Min 1. Lancar. Nah, pendek kan? Nah, derajat dari polinomial. Nah, derajat ini saya tuliskan ya. Ini karena soalnya hilang. Ya. Tak tahulah hilang kemana. Yang penting hatimu jangan hilang. Oke, derajatnya ini berarti tadi apa? Derajat adalah pangkat terbesar. Berarti pangkat besarnya adalah 3. Salah satu faktor. Nah, ini salah satu faktor, kalau mencari faktor itu pada intinya adalah kita mengambil angka yang paling belakang ini. Ya, kita cari 6 tuh pembaginya berapa aja, faktornya berapa aja 6 ya. Bisa 1, bisa 2, bisa 3 gitu. Bisa 6 itu sendiri. Berarti ada plus minus 1, ada plus minus 2, plus minus 3, plus minus 6. Nah, ini ke 8 bilangan ini harus kamu coba. Yang menghasilkan apa? Karena dia faktor, berarti sisanya harus 0. Ya. Tetapi di sini sebenarnya ada 2 trik yang bisa kamu pakai. Yang pertama kamu lihat adalah kalau jumlah koefisiennya ini kan koefisiennya 1, min 2, ini min 5, ini 6. Kalau kamu jumlahkan semua itu ternyata 0, maka salah satu faktornya adalah x min 1. Itu ya. Itu teori pertama, trik pertama ya. Trik kedua adalah kalau seumpama jumlah selang-selingnya. Jadi misalnya begini, jumlah seling-seling itu berarti ini x pangkat 3, ini min 2x kuadrat, ini min 5x. Nah, ini kan berarti min 4. Nah, ini min 2. Nah, ini kamu lihat ini. Jumlah seling-selingnya. Ini sama ini kalau dijumlahkan min 4.
Nah kalau ini sama ini, kalau jumlah kan juga min 4. Nah kalau jumlahnya ini sama, berarti salah satu faktornya adalah X plus 1. Ya. Adalah X plus 1 ini. Salah satu faktornya. Jadi ada dua trik yang bisa kita pakai di sini. Ya, jadi kalau tadi jumlah semua koefisiennya itu 0, maka salah satu faktornya adalah X min 1. Tetapi kalau jumlah suku ganjil dan suku genapnya itu koefisiennya jumlahnya sama, berarti salah satu faktornya adalah X plus 1. Itu ya. Nah, karena ini jumlahnya itu 0, berarti salah satu faktornya adalah X min 1. Ini Pak counter aja ya. 1, min 2, min 5, 6 ya. Nah, berarti ini X sama dengan 1. Kita berikan aja. Pasti nanti 0. 1 ya, min 1, min 1, min 6, min 6, ya kan? Nah, ini 0 kan? Berarti kita tuliskan adalah hasilnya atau fungsinya Px itu berarti fungsinya berubah jadi apa? X min 1 X kuadrat min X min 6, ini hasilnya, ditambah sisanya 0. Nah, berarti ini kan X min 1, ini bisa kita pecah X min 3 X plus 2. Nah, berarti inilah faktor-faktornya. Faktornya berarti ada 3 ini. Tinggal kita lihat mana yang ada di A, B, C, D, E. Ya, berarti X min 3 yang ada ini ya. Plus 2 enggak ada ini. Jadi hanya ini tok. Itu ya. Jadi gitu. Jadi trik ini diingat-ingat karena itu sangat membantu kamu dalam mencari faktor atau mencari akar ya. Pak, kalau ternyata dua trik itu tidak ada, berarti mau nggak mau memang harus mencari ini tadi, harus mencari ini apa namanya, ini semua ini harus kamu cari ini, coba satu-satu gitu ya. Oke, lanjut nomor 11. Jumlah seluruh akar-akar persamaan polinomial ini adalah, nah ini jumlah, ini berarti kan kita sebenarnya harus mencari satu-satu. Tapi kan kita bisa menggunakan namanya teorema Vieta. Dia ngomong, ini kan berarti X pangkat 3, berarti ada 3 akarnya. Kalau X1 ditambah X2 ditambah X3 itu sama dengan apa? Min B per A. Ini kan jumlah seluruh. Nah, ini kan berarti ditambah semua. Lah B itu mana? B itu berarti yang di depan X kuadrat. Jadi urut ini A, B, C, dan D. Berarti di min 3 dibagi 2. Berarti min ketemu min plus berarti 3 per 2. Gitu ya. Maka nilai, nah ini juga, ini adalah salah satu variasi penggunaan teorema Vieta. Nah, tetapi di rumus ini kan di sana tidak ada. Coba gini. Jadi yang harus kamu pakai di sini adalah itu yang harus kamu pakai di sini. Ini kan sama tadi, berarti kita bisa memecahnya menjadi ini X1 ditambah X2 ditambah X3 kuadrat dikurangi dengan, nah ini saya kita ini benar, nanti saya lupa salah ya, sebentar. Itu karena itu harus dijabarkan dengan
Jadi apa kita capai dulu ya? Kita catatkan dulu. Saat dia kalian tahu dari mana asalnya asal rumus. Jadi begini. Jadi mana ya? Misalnya nih A ditambah B ditambah C di kuadrat itu jadinya A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat ditambah 2AB ditambah 2AC ditambah 2BC. Nah ini ya rumusnya ya. Nah yang kita butuhin kan yang ini, berarti kan ini pindah ruas, berarti jadinya A plus B ditambah C kuadrat dikurangi 2AB dikurangi 2AC dikurangi 2BC. Nah ini kan masih kan A kuadrat plus B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah ini sama-sama punya 2, kita keluarkan, berarti tinggal AB ditambah AC ditambah BC. Nah ABC ini kan kita perumpamaan dengan X1 X2 X3, berarti ini kalau kita tulis berarti min 2 ini X1 X2 ditambah X1 X3 ditambah X2 X3. Ini berarti min B per A kuadrat dikurangi 2. Nah ini rumusnya adalah C per A ya. Dilihat di catatan ya, harusnya sudah diajarkan. Berarti min 4 dibagi 1 kuadrat dikurangi 2, C nya 1 per 1, berarti ini jadinya 16 dikurangi 2, berarti 14. Nah gitu ya. Oke, ini asal muasalnya dari ini. Kenapa seperti itu? Kenapa harus diginikan Pak? Karena biar kita tidak panjang. Sebenarnya kita faktorkan pun kalau memang dia bisa sih difaktor nggak apa-apa, tapi kan harus panjang. Kita harus nyari akar-akarnya baru kita masukkan. Nah menggunakan teorema Vieta ini kan lebih mudah. Cuma memang kita harus mengakalinya dengan merubah ini jadi seperti ini. Kenapa harus seperti itu Pak? Karena biar ada rumusnya gitu ya. Oke, nomor 13. Oh, ini E-nya ikut muncar ya ini. Himpunan akar dari X pangkat 3. Lah ini kan sama kayak di atas ya, yang tadi kita kerjakan ini. X pangkat 3 tadi ya. Nah ini kan. Nah ini berarti akar-akar ini kalau namanya faktor itu berarti X min X plus itu namanya faktor. Tapi kalau yang ditanya akar ya kan, itu berarti harus X sama dengan. Makanya ini karena ini soalnya sama di atas, tadi kan ada min 1 min 3 sama plus 2. Berarti ini X min 1 X min 3 sama X plus 2. Berarti kalau ditanya himpunan itu harus urut ya. Berarti dari min 2, 1 dan 3, berarti B ya. Jadi namanya akar itu X sama dengan. Jika X min 1 adalah salah satu faktor dari Fx sama dengan itu, maka faktor linear lainnya adalah ayo berarti ini tinggal ini kan soalnya sama kayak tadi gitu. Nah berarti kalau mau dihonor kan berarti tinggal dihonor aja ini 1 min 2 min 5 6 gitu kan. X sama dengan 1 kalau 1 min 1 min 1 min 6 min 6 0 gitu kan. Nah ini kan berarti X kuadrat min X min 6 yang diminta tuh ini. Berarti ini X min 3 sama X plus 2 kan gitu. Tapi ini kan soalnya sama di atas, jadi sebenarnya nggak perlu kita hitung tadi apa, atau besok soalnya beda. Diberikan polinomial himpunan semua akar dari ini ya. Ini berarti kan kita harus cek dulu ini. Cuma tadi ingat triknya ya kan, ada 2 trik yang bisa kita pakai. Kalau jumlahnya 0 koefisiennya, berarti salah satu akarnya adalah 1. Kita lihat 1 kurangi 4 kurangi 7 tambah 10 0 ya. Berarti salah satu akarnya itu adalah 1. Berarti ini min 4 min 7 dan 10 kok 1 terus. Berarti ini sama dengan 1. Turun 1 min 3 min 3 min 10 min 10 0 ya. Berarti ini X kuadrat min 3X min 10. Berarti ini jadinya X min 5 ya. X plus 2. Berarti ini X sama dengan 5, X sama dengan min 2. Berarti diurutin nanti min 2 dulu, 1 per 5.
pusat dari, ya kembali lagi ke lingkaran ya. Ingat-ingat di lingkaran mencari pusat itu, kalau ini kan berarti kan ini persamaan yang sudah dijabarkan. Nah, triknya untuk mencari pusat adalah dilihat X sama Y-nya ini. Nah, X-nya itu kan berarti kan min 6, Y-nya adalah 8. Nah, ini selalu kamu bagi dengan negatif 2. Ini udah rumus. Ya. Jadi, triknya itu. Jadi, pusatnya adalah 3, min 3,4. Titik B. Oke. Diketahui lingkaran, jari-jari. Nah, kalau butuh jari-jari itu berarti kita harus punya pusat dulu. Nah, berarti pusat tadi kita lihatnya adalah dari sini tadi. Berarti pusatnya apa? Selalu dibagi min 2. Berarti sama ini kayak tadi ya. Soalnya ya, agak kreatif nih gurunya ini. Buat. Nah, sekarang untuk mencari jari-jari, ya, mencari jari-jari itu adalah akar dari pusatnya dikuadratin. Berarti 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat dikurangi C. C itu yang mana, Pak? C itu yang ada di belakang sini. Nah, di situ kan dia ada. Berarti kita 0. Berarti ini 9 ditambah 16 itu 36. Nah, ini praktek. Ya, ini coba di pause dulu, terus dicoba dulu ya. Nih caranya gimana? Di pause dulu boleh ya. Yuk kita tunggu kira-kira 2 jam gitu ya. Aduh, sudah? Oke, berarti apa? Mencari pusat dulu berarti ya. Kita ambil dari X sama Y-nya. Berarti pusatnya adalah min 4 dan 2. Selalu dibagi min 2. Nah, berarti pusatnya itu 2, min 1. Oke, berarti jari-jarinya adalah akar dari pusatnya dikuadratin. Jadi min 1 kuadrat dikurangi dengan C. C-nya ini, berarti min 20. Berarti ini kita hitung 4 ditambah 1 ditambah 20, berarti 36 ya. 36 kali 36 itu berarti 500. Oke, dan ya kalau pasang sambil jalan ya, maafin ya Allah. Oke, titik pusat persamaan lingkaran. Nah, ini adalah bentuk umumnya. Ini bentuk umum, bentuk aslinya dari persamaan lingkaran itu ini. Kalau yang atas itu tadi kan adalah bentuk dari penjabarannya. Nah, untuk bentuk ini, untuk mencari pusat itu berarti tinggal mencari X sama Y-nya, itu tinggal dibalik tandanya, ini 2 jadi min 2, min 5 jadi 5. Nah, min 2,5 gitu ya. Panjang jari-jari. Nah, panjang jari-jari mana? Kalau dia masih bentuknya utuh, berarti jari-jari itu. Berarti cuma itu harus hati-hati. Ini di sini tuh 25 itu R kuadrat. Ya. Berarti R-nya itu adalah akar dari 25. Ya. Titik pusat lingkari persamaan. Nah, pusatnya ini tadi ya, tadi ini bentuk umum. Berarti pusatnya adalah min 4 jadi 4. Nah, ini Y-nya kan enggak ada temannya, berarti 0. Titik pusat lingkaran. Nah, ini adalah penjabaran, tapi kamu harus hati-hati. Itu lihat ini, X sama Y kuadratnya itu ternyata ada angka 2-nya, ini nggak boleh. Gitu. Nggak boleh ya, nggak boleh ada angka 2-nya ini. Oh lah ya. Gitu bro ini. Mau dia. Nah, ini ada angka 2-nya, berarti nggak boleh. Berarti sebelum kita mencari pakai rumus cepat tadi, berarti kita bagi dulu dengan 2. Harus wajib kamu bagi. Ya, biar X kuadratnya itu pangkat apa, koefisiennya 1. Berarti ini 2 min 4X ditambah 4Y min 5 sama dengan 0. Nah, ini baru boleh kamu mencari pusatnya. Diambil X sama Y-nya ini. Berarti min 4 kamu bagi min 2, 4 dibagi min 2. Selalu tadi ya, selalu dibagi min 2. Berarti 2, min 2. 2, min 2 bosku. Oh, salah ya tadi baginya ya. Oh lah iya, itu bosku. Ini ya. Ini tadi dibagi 8 ya. 8 4 kok 2, min 4.
panjang jari-jari. Nah, ini sama ya. Ini sama yang di atas soalnya ya. Jadi harus dibagi 2 dulu. Tapi kan kita sudah hitung tadi. Berarti pusatnya adalah 2,-4. Nah, jari-jari tadi apa rumusnya? Itu akar dari pusatnya dikuadratkan. Nah, kemudian dikurangi dengan C. C-nya berapa ini? -10. Berarti 4 ditambah 16 ditambah 10. Berarti berapa? Akar dari 30. Iya kan? Benar. Kok 10? Ini kan tadi dibagi 2 ya. Makanya ini tadi kalau terlalu terburu-buru ya seperti ini. Ini min X ditambah 8Y min 5 harusnya C-nya ya. Nah, ini min 5 ditambah 5 berarti 25. Berarti 5. Oke. Pernyataan yang benar mengenai persamaan ini adalah, nah ini tadi pusatnya berapa tadi? Langsung ya di awal ya, -3,4 ya toh. Jari-jarinya nah tadi ya berapa tadi? Ini kan sama kayak di atas kan? Jari-jarinya berapa tadi? Berapa tadi? Mana tadi? Ini tinggal hitung lah. Ini jari-jari 5 ya ini. Jari-jarinya 5. Nah, melalui titik pusat 0,0 salah ya, karena pusatnya -3,4 menyinggung sumbu X. Kamu lihat kalau tadi menyinggung sumbu X, ingat-ingat berarti jari-jarinya itu sama kayak Y-nya. Kalau menyinggung sumbu Y berarti jari-jari sama kayak X-nya. Jadi gitu. Ini sama kayak jari-jari itu berarti sama kayak Y-nya. Kalau ini berarti jari-jarinya sama kayak X-nya di nilai mutlak semuanya. Nah ini kan 5, beda sama pusat enggak ya, berarti nggak mungkin menyinggung sumbu X dan sumbu Y ya. Memotong sumbu koordinat tepat di titik asal 0,0, nah nggak mungkin ya kan. Memotong sumbu koordinat tepat di titik asal 0,0 ya enggak. Tidak dong, yang A tadi melalui aja salah, apalagi yang D ya kan, ini salah lagi ya. Jari-jarinya berapa? 10, salah kabeh iki bro. Apa ya? Apa ada yang salah nggak nih? Jari-jari kan berarti 9 tambah 16 25 ya, benar 5. Kalau dia memotong 0,0 enggak? Ini kalau kita buat persamaannya berarti kan X plus sorry di sini aja ya. Ini X plus 3 kuadrat ditambah Y min 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ya. 5 kuadrat dan 25. X plus 3 kuadrat ditambah Y min 4 kuadrat sama dengan 25. Nah ini ternyata ada yang benar ini ya kan, melalui berarti ini 0,0 berarti tadi bisa ini melalui titik pusat. Nah melalui tadi kita bukan pusatnya 0,0, berarti kamu lihat cek dimasukin 0 X nya 0 ditambah 3 ditambah 0 kurangi 4. Nah ini kan berarti kan 9 ditambah 16 kan 25, sama kayak ini ya. Karena dia sama berarti kan terletak pada atau melalui, berarti ini A benar, yang D juga benar karena memotong sumbu koordinat tepat di 0,0 ya kan. Berjari 10 salah dong, berarti yang benar A sama D. Pernyataan yang benar mengenai lingkaran adalah ya, ini pusatnya berapa itu dibagi min 2 ya, ini sama ini ya, berarti 5,5. berarti jari-jari 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat dikurangi 25, berarti 25 di akar ya, di 5. Pusatnya 5 ini salah, menyinggung sumbu X dan sumbu Y ya. Kalau dia menyinggung sumbu X dan sumbu Y berarti pusatnya mesti angkanya sama kayak ini, sama ya, sama-sama 5 sama-sama 6 gitu ya. Kalau tanda nggak masalah, misalnya min 5 5 5 itu nggak apa-apa, yang penting sama-sama angkanya 5 gitu ya, berarti ini benar. Menyinggung sumbu X saja salah karena dia menyinggung sumbu X dan sumbu Y ya kan. Jari-jarinya 10 salah karena jari-jarinya adalah 5 ya. Titik pusat lingkaran berada di kuadran. Nah ini berarti pusatnya berapa ini kan dibagi min 2, ini sama ini kan,
bagi min 2 berarti min 2,3. Nah, min 2,3 itu kalau kita gambar itu kan ada di area sini, ya kan? Min 2,3. Ini berada di mana? Di kuadran 2. Terus tahu ya. Titik 1,2 berada pada lingkaran. Nilai A adalah 1,2 berada pada. Berarti kan kedudukan titik terhadap lingkaran itu ada 3. Melalui atau pada, di luar, dan di dalam. Nah, kalau melalui atau terletak pada itu berarti jawabannya nanti harus sama dengan, ya. Kalau dia terletak di luar berarti ini harus lebih besar tandanya nanti. Kalau terletak di dalam berarti kurang dari itu ya. Jadi hanya beda di tanda di belakangnya, nanti berubah sesuai dengan keinginan atau letaknya. Karena ini terletak pada berarti sama dengan, tetap sama dengannya. Tinggal kita masukkan 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat min A kali 1 ditambah 2 kali 2 dikurangi 5 sama dengan 0. 1 tambah 4 dikurangi A ditambah 4 dikurangi 5. Berarti A min A ini sama dengan berapa? Ini 9 kurangi 5 4 min 4. Berarti A ini 4. Itu ya. Titik 2, K. Nah, berada pada lingkaran. Di sini. Salah satu nilai K adalah berarti tinggal kita masukkan ini ya. Berarti 2 kuadrat ditambah K kuadrat min 2 kali 2 min 4 kali K dikurangi 12 sama dengan, kenapa sama dengan? Berarti ya terletak pada, berarti 4 ditambah K kuadrat min 4 min 4K min 12 sama dengan 0. Jadi K kuadrat min 4K, 4 kurangi 4 habis min 12. Jadi kalau kita faktorkan K min 6, K plus 2. Jadi K nya 6 atau K nya min 2. Jadi salah satunya kan. Jadi kalau nggak 6 ya min 2. Ada 6 ya. Itu min 2-nya. Diketahui lingkaran memiliki pusat A, B. Nah, berarti pusat. Nah, kita cek lagi. Berarti 4 dibagi min 2 dan min 2 dibagi min 2. Jadi selalu ingat-ingat ya. Min 2,1. Jari-jarinya R. Berarti R-nya akar dari pusat kuadrat. Berarti min 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikurangi C. C-nya ini ya, min 4. Berarti 4 ditambah 1 ditambah 4. Berarti 9. Berarti 3 jari-jarinya. Maka nilai A plus B plus R. A-nya min 2, B-nya 1, R-nya 3. Di 2. Kedudukan titik 4,5. Ini yang tak bilang tadi. Kedudukan titik tadi ada 3 ya. Di dalam, di luar, dan pada atau melalui. Berarti tinggal kita cek aja masukkan X sama apa titiknya ini. Berarti 4, kurangi 1 ditambah 5 kurangi 1. Berarti 4 kurangi 1 3, 3 kurangi 9 ditambah 16. Berarti ini 25. Lah 25 kita bandingkan dengan 16. Ini berarti dia lebih besar, berarti terletak di luar, gitu ya. Kedudukan titik 0,0. Nah, tinggal masukkan. Berarti 0 kuadrat ditambah 0 min 6 kali 0 ditambah 8 kali 0 ditambah 1. Kira jawabannya 1. Nah, 1 karo 0 lebih besar mana? Nah, lebih besar, berarti di luar. Nah, itu lagi. Gampang lah. Sedikitlah kedudukan titik. Nah, masukin lagi aja. Berarti 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 dikurangi 2 kali 1. Oh, salah ya. 2 kali 2 dikurangi 2 kali 1 dikurangi 5. 4 ditambah 1 ditambah 4 dikurangi 2 kurangi 5. 4 kurangi 2, 2. 4 tambah 1 ini berarti 2 ya. 2 itu sama 0 lebih besar, berarti di luar. Gitu ya. Persamaan lingkaran yang besar di berjari-jari. Nah, ini ingat persamaan umumnya tuh ini kan. Nah, berarti tinggal masukkan. Berarti X min 2 jadi plus 2 ditambah Y min 3 sama dengan R kuadrat. Berarti dijabarin plus Y kuadrat min 6Y ditambah 9. 16 nya pindah ruas
min 16. Nah, 4x min 6y, 9 tambah 4, 13, kurangi 16, 3. Kemudian 0 ya. Oke. Bersama lingkaran yang berpusat di 0, min 3. Jadi sebenarnya langsung lihat di ABCD-nya itu X sama Y-nya aja bisa. Seperti ini tadi kan kita lihat aja pusatnya yang min 2,3 yang mana ya. Ini kan nggak mungkin, kalau ini pusatnya 2, min 3. Ini min 2,3 mungkin benar. Ini juga mungkin benar. Nah ini kan tidak salah. Jadi kita mengurangi jawaban yang salah. Ini sama kayak ini. Pusatnya 0, min 3 berarti X-nya nggak ada. X-nya nggak ada tuh yang ini. Salah atau berarti ini X-nya nggak ada, tapi kan 3 bagi min 2 bukan min 3. Ini salah. Berarti kan ini 0, min 3. Berarti yang dibagi min 2 itu min 3. Berarti yang ini. Itu jawabannya B. Ya. Kalau tidak percaya ya kita coba saja. Berarti X min 0 kuadrat ditambah Y plus 3 kuadrat sama dengan R kuadrat. 3 kuadrat berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 6Y ditambah 9, pindah ruas ini jadi 0. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 6Y. Ya kan? Benar. Gitu ya. Jadi lingkaran berpusat di 1,2 dan melalui titik 4,6. Nah ini berarti kan jarak titik terhadap titik. Ya, jarak titik terhadap titik. Berarti itulah rumus di SMP. Nah, cuma kan kita mengambil pusat gandengan sebuah titik. Berarti jadilah jari-jari. Gitu ya. Jadi rumusnya adalah X1 min X2 kuadrat ditambah Y1 min Y2 kuadrat. Berarti tinggal kita masukkan 1 titiknya berarti 1 kurangi 4 kuadrat ditambah 2 kurangi 6 kuadrat. 1 kurangi 4 3 min 3 kuadrat. Ya terus dulu ya. Ditambah min 4 kuadrat. Nah, berarti 9 tambah 16. Ya, berarti 25. Oke. Lanjut. Jari-jari lingkaran menyinggung sumbu Y, apa tadi? Dia jadi jari-jari adalah nilai mutlak dari X-nya. Berarti nilai mutlak dari min 3 berapa? 3. Oke. 37. Panjang jari-jari lingkaran yang berpusat di 0,0 serta menyinggung garis. Ini berarti gunakan rumus. Berarti kan kita mencari jarinya dulu. Ini 3738 sama. Mau persamaannya deh. Oke, berarti R sama dengan, kalau kamu nggak mau pakai rumus, yang ada di dalam rumus ini adalah garisnya yang diketahui. Tulis saja, berarti 3X ditambah 4Y min 20 kan itu. Dan yang bawah ini adalah akar dari X sama Y-nya itu, koefisiennya. Nah, terus X sama Y-nya ini kamu ambil dari pusatnya. Pusatnya kan 0,0, berarti 3 kali 0 ditambah 4 kali 0 kurangi 20 dibagi 9 tambah 16 25 diakar 5. Berarti jari-jarinya berapa ini? Min 20 dibagi 5. Berarti min 4 dimutlak jadi 4. Ya. Nah, ini ya podo to iki soalnya. Oh, beda sedikit. Nah, persamaan lingkaran ini berarti kita nyari jari-jari. Tinggal tulis rumusnya. Garisnya 3x min 4y ditambah 10 dibagi akar dari koefisiennya. Nah, terus X sama Y-nya diambil dari mana? Pusatnya. Berarti 0, 0,0 salah, ditambah 10 dibagi, ini pasti 5. Berarti jari-jarinya adalah 10 bagi 5. Berarti 2. Berarti persamaan lingkarannya adalah, nah, berarti X min 0 kuadrat ditambah Y min 0 kuadrat sama dengan R-nya 2 kuadrat. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Oke. Kedudukan garis Y sama dengan X terhadap lingkaran. Nah, ini kedudukan garis itu bisa menggunakan diskriminan. Ya. Caranya adalah kita masukkan, substitusikan atau kita gabungkan. Ini kan dia sama dengan X. Ya, berarti Y-nya itu kita ganti X di sini. Ya, berarti
X kuadrat, nah y-nya kita ganti X, berarti X ini kuadrat sama dengan 8, berarti 2X kuadrat min 8 sama dengan 0, dibagi 2, ya, berarti ini X kuadrat min 4 sama dengan 0, kan ini. Nah ini sebenarnya ada cara cepatnya, cuma kita biar kalian tahu teorinya dulu ya. Kita cek dengan D itu adalah diskriminan, yaitu rumusnya B kuadrat min 4AC, ya. D itu namanya diskriminan. Nah ini sering sekali dipakai di ujian-ujian, di materi nggak hanya di lingkaran, jadi ini harus tahu ya. B itu berarti yang di depan X, nah itu nggak ada X nya, berarti 0 kuadrat min 4A itu depan X kuadrat 1, C itu yang nggak ada variabel atau konstanta, berarti min 4. Nah ini berarti 0 ditambah 16. Nah karena ini 16 itu lebih dari 0, makanya dia memotong, ya. Kalau dia sama dengan, berarti dia menyinggung, ya. Kalau D kurang dari 0 berarti tidak memotong. Nah itu ya, jadi ada tiga kemungkinan. D lebih besar, D sama dengan, dan D kurang dari, berarti dia yang memotong. Nah, potong 2 titik C. Kedua garis ini terhadap ini, nah ini berarti kan kita rubah, berarti ini Y sama dengan 4 min X. Nggak harus Y sama dengan, X sama dengan juga boleh ya, bebas. Nah berarti tinggal semau kamu, bebas ya. 4 min X kuadrat min 4 sama dengan 0. Kita jabanin, berarti X kuadrat ditambah 16 min 8X ditambah X kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. Jadi 2X kuadrat min 8X, 16 kurangi 4, 12. Biar sederhana kita bagi 2 semuanya. Nah kita cek D nya. D tadi apa? B kuadrat min 4AC. B nya di depan X berarti min 4, A nya 1, C nya 6. Jadi 16 dikurangi 24 berarti min 8. Nah ini kan kurang dari 0, berarti dia tidak memotong, gitu ya. Sebuah lingkaran pada bidang kartesius menyinggung sumbu X. Nah, pusat lingkaran tersebut berada di 5,4. Koordinat titik pusat P adalah, lingkaran berada menyinggung sumbu X, Pusat tersebut berada di 5,4. Karena menyinggung sumbu X, berarti kan jari-jari sama kayak nilai Y-nya, berarti 4, ya kan? Koordinat titik P adalah sebuah, P-nya kenapa ini? Ini P-nya disuruh ngapain? Mungkin yang melalui ya, ini mungkin dia yang cari titik P yang melalui mungkin ya. Berarti kita masukkan aja ini X min 5 kuadrat ditambah Y min 4 kuadrat sama dengan jari-jarinya 4 kuadrat. Tidak usah kita jabarin, biarin aja, karena nggak butuh dijabarkan. Terkadang sesuatu tidak perlu dijelaskan, karena hanya butuh waktu. Alright. Nah ini kamu tinggal nyoba A, B, C, D, E ya. Coba yang A itu ya. Yang A itu 5,0, berarti 5 kurangi 5 kuadrat ditambah 0 kurangi 4 kuadrat, berarti 0 ditambah 16, berarti 16 sama. Berarti dia melalui, gitu ya. Nah kalau ditanya luar, berarti ya kamu cari yang luar mana, gitu ya. Dicek satu-satu. Oke, ini sebuah lingkaran pada pusat menyinggung sumbu X. Pusat lingkaran berada di 5,4. Panjang jari-jari lingkaran adalah, ya ini tadi, menyinggung sumbu X. Ini sudah dikasih ya. Menyinggung sumbu X itu berarti jari-jari adalah nilai mutlak dari Y-nya. Ya, berarti 4 tadi ya. Nah, ini tadi menyinggung sumbu X sama ya. Bersama lingkaran pada bidang kartesius menyinggung sumbu X lagi. Pusat lingkaran adalah ini, berarti jari-jarinya adalah 4 tadi ya. Nah ini suruh jabarin, berarti X min 5 kuadrat ditambah Y min 4 kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Jadi X kuadrat min 10X ditambah 25 ditambah Y kuadrat min 8Y tambah 16 terus kurangi 16. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat min 10X
dikurangi 8Y, 16 kurangi 16 habis, berarti tinggal 25. Berarti mana? A ya. Kan? Oke. Persamaan lingkaran yang berpusat di 2,3 menyinggung sumbu Y. Nah, berarti jari-jari adalah nilai mutlak dari X-nya di 2. Masukin aja. Di X min 2 kuadrat ditambah min ketemu min jadi plus. Nah, ini 2 kuadrat. Berarti yang B. Ya, B. Persamaan garis singgung lingkaran di titik min 3,4. Nah, ini harus kamu cek dulu ini. Ya, dimasuk dalam sini. Oh, masih banyak ya. Cek dulu apakah dia terletak pada, karena persamaan garis lingkungan itu ada 3, melalui dan pada. Oke, sebentar ya, ada telepon. Halo, Pak Ketua lihat WhatsApp. Oke, siap. Top. Oke, bentar ya, ada ya. Oke, ini kan harus dicek dulu apakah dia terletak pada atau tidak. Nah, ini kan ini min 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, ini kan berarti 9 tambah 16 25. Karena dia sama, berarti kan terletak melalui. Nah, persamaan garis singgung itu berarti kan ada 3 tadi yang tak bilang. Ada persamaan garis singgung melalui dan persamaan garis singgung persamaan garis singgung melalui atau pada, persamaan garis singgung di luar, dan persamaan garis singgung bergradien. Nah, ini berarti kalau persamaan garis singgung melalui itu cara cepatnya adalah tinggal kamu pecah aja itu X-nya. Ya. Seperti yang diajarkan di full day kemarin ya. Tinggal kasih angka 1 dan 1. Nah, X1 sama Y1 dari mana? Tadi soalnya. Berarti tinggal masukin min 3X ditambah 4Y sama dengan 25. Selesai. Gampang kan? Salah satu persamaan garis singgung yang tegak lurus dengan, nah ini karena dia tegak lurus berarti ada hubungannya dengan gradien. Ya, gradien. Nah, dengan gradien. Berarti kalau untuk mencari gradien itu berarti ada AX plus BY plus C sama dengan 0. Berarti gradien itu rumusnya min A per B ya. Walaupun ada rumus yang lain, tapi sebenarnya rumus yang lain itu sama aja. Cuma itu kan tergantung bentuk garisnya. Cuma rumus ini lebih enak kamu jadikan X sama Y ini jadi satu baris. Satu sisi ya, kiri semua atau kanan semua ya. Nah, ini berarti kita harus mencari ini dulu. M-nya berarti itu A-nya adalah 1, B-nya adalah min 3. Berarti ini M-nya adalah 1/3. Nah, di sini ada kalimat tegak lurus ya.
Ketika kita ngomong tegak lurus itu ada syaratnya. Jadi ada dua yang dipakai, itu ada tegak lurus dan ada sejajar. Nah, ketika tegak lurus itu berarti M1 dikali M2 itu harus min 1. Kalau dia sejajar itu berarti M1 sama dengan M2. Nah, karena di sini tegak lurus berarti M1 dikali M2 itu harus min 1. M1-nya adalah sepertiga. M2-nya kita cari. Berarti berapa ini M2-nya? Ya, min 3 ya. Nah, terus tinggal kita masukkan rumusnya. Nah, cuma di rumus kesamaan garis singgung gradien itu ada butuh pusat dan jari-jari. Berarti ini kita butuh pusat dulu. Berarti pusatnya adalah berapa itu? 0,0 ya, karena nggak ada X sama Y-nya. Kemudian jari-jarinya itu bukan 10 tapi akar 10 gitu ya. Nggak ada tempat bosku. Nah, di sini ya, di atas sini ya. Nih, kita nomor apa nih? Set nomor 46 ya. 46 itu berarti Y min B sama dengan M kali X min A plus minus R M kuadrat per 1 Remi. Nah, ini adalah persamaan garis singgung gradien rumusnya. B sama A itu adalah pusat, karena pusatnya 0,0 berarti X min 0. M itu mana? M itu gradiennya, yang dipakai adalah M2 ya, karena yang diminta adalah itu. Berarti plus minus R-nya tadi akar 10, M-nya juga min 3 kuadrat ditambah 1. Berarti ini Y sama dengan min 3X plus minus akar 10 dikali akar 10. Berarti Y sama dengan min 3X plus minus akar 10 kali akar 10 akar 100, berarti 10. Jadi jawabannya adalah min 3X plus 10 dan Y sama dengan min 3X min 10. Itu ya. Jadi ada 2 jawabannya dong. Ya apa lah. Ada 2 jawabannya. Nah, ini ya saya berikan kuncinya ya. Semoga aja kuncinya benar. Persamaan garis singgung lingkaran. Nah, ini kita tes dulu ya. Jadi persamaan garis singgung itu ada 2 ya. Ada 3. Nah, ini harus kamu tes dulu. Nah, ini apakah di luar, menyinggung atau bergradien. Kalau bergradien nggak mungkin karena tidak ada gradien atau tegak lurus atau sejajar. Berarti ini kalau nggak melalui ya di luar. Kita tes, masukkan X-nya 2. Jadi 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 2 kali 2 dikurangi 4 kali 6 dikurangi 20. Berapa ini? 4 ditambah 36 ditambah 4 dikurangi 24 dikurangi 20. 36 tambah 4 40 kurangi 20 24 dan ini habis, berarti 0 ya. Karena dia 0 berarti terletak pada ya kan, dia terletak pada. Berarti garis singgungnya adalah persamaan garis singgung pada. Nah, mencari PKS tadi kalau pada tinggal pecah, berarti ini X kali X. Nah, ini kasih 1, ini Y kali Y karena Y kuadrat X kuadrat ya. Nah, ini X nya itu kan sendiri, kamu tambahkan X1 ya. Tapi ketika kita menambahkan itu harus ada sesuatu yang hilang ya dong. Punya teman baru hatinya juga terbagi, punya pacar baru juga terbagi. Nah, gimana? Selalu dibagi dengan 2 ya. Jadi di depannya itu selalu dibagi dengan 2, 4 dibagi 2 itu ya. Itu udah rumus ya. Dari mana 2 udah rumus. Nah, kok bisa tadi hati-hati Pak? Ya itu biar cara gampang menghafal. Nah, X1Y nya dimasukkan dari titiknya tadi ya. Di X nya 2 2X, ini 6Y ditambah ini 1, berarti X ditambah 2, ini 2, Y ditambah 6 kurangi 20 sama dengan 0. Jadi 2X ditambah 6Y ditambah X ditambah 2 dikurangi 2Y dikurangi 12 kurangi 20. Berarti 3X ditambah 4Y min 30 sama dengan 0. Berarti yang A. Oke, sudah selesai ya. Kira-kira seperti itu teman-teman, anak-anakku semua. Keberhasilan dalam matematika bukanlah soal bakat, tapi soal komitmen, kerja keras dan ketekunan. Adalah 2 variabel utama yang akan menentukan hasil kamu ya. Jadi pintar itu semuanya bisa, pasti. Tinggal kerja keras dan ketekunan ya. Jangan pernah takut menghadapi soal yang rumit dan atau error yang berulang.
Setiap kesalahan adalah titik awal menuju pemahaman yang lebih dalam. Albert Einstein aja itu harus berjuta-juta kali bisa akhirnya baru bisa menemukan lampu. Belajarlah dengan integritas penuh, dengan kesungguhan. Tidak ada kepuasan sejati dari jawaban yang kamu curi. Yakinlah setiap langkah yang kamu kerjakan sendiri, sekecil apapun itu, sedang membangun fondasi logikamu. Bagaimana kamu berlogika. Teruslah bersemangat, teruslah jujur, dan hasilnya akan menjadi bukti nyata dari usaha kamu yang konsisten. Nilai 70 akan menjadi luar biasa, itu kan karena menjadi hasil usaha kamu. Sebaliknya, nilai 100 akan menjadi hal yang biasa saja kalau itu hanya hasil dari mencuri. Oke, terima kasih, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.